Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang membuat data perusahaan baru dan setup awal menggunakan software akuntansi Mayop Accounting versi 18 Education. Nah, ini adalah tampilan dari Mayop Accounting versi 18. Ada 5 tombol di sini. Yang pertama ada Open, lalu Create, Explore, What's New, dan Exit. Nah, untuk open di sini berfungsi untuk membuka data perusahaan yang sebelumnya telah kita buat di Mayop. Create di sini berfungsi untuk membuat data perusahaan baru. Explore di sini berfungsi untuk melihat contoh perusahaan atau sampel company yang ada di Mayop. What's New adalah berfungsi untuk melihat update-update terbaru dari Mayop, dan Exit untuk keluar dari program Mayop Accounting. Nah, karena kita akan membuat data perusahaan baru, kita pilih Create. Kalian klik Create, lalu muncul jendela Introduction. Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Di sini kalian klik Next. Nah, ini adalah tampilan dari Company Information. Di sini kalian isikan company name, address, phone number, fax number, email address sesuai dengan yang ada di soal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan perusahaan PT Elmina yang beralamatkan di Jalan Jaladaksa nomor 11A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oke, di sini saya akan tuliskan company name-nya. PT Elmina yang beralamatkan di Jalan Jaladaksa nomor 11A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk phone number, fax number, email address karena tidak tertera di soal PT Elmina, ini boleh kita skip dan kalian berikan strip saja, lalu next. Nah, di sini muncul tampilan ketiga, accounting information, tentang tahun akuntansi atau periode akuntansi. Di sini ada kolom yang harus diisi, yaitu current financial year. Current financial year adalah tahun transaksi yang ada di PT Elmina. Kita lihat di soal PT Elmina, tahun transaksinya kalian bisa cek di bagian neraca saldo atau trial balance. Di sini trial balance-nya PT Elmina tertanggal 1 Desember 2018, berarti current financial year kita isikan 2018. Lalu last month adalah akhir tahun kalian untuk periode akuntansi di bulan apa? Karena kita di Indonesia umumnya periode akuntansi itu adalah dari bulan Januari sampai bulan Desember, berarti last month-nya adalah bulan Desember. Kita isikan Desember, lalu conversion month ini diisikan dengan bulan awal transaksi yang ada di soal. Kita cek bulan awal transaksinya, pertama kalinya bulan tersebut kita menginput data yaitu adalah di neraca saldo tertanggal 1 Desember 2018. Berarti bulannya di sini adalah bulan Desember. Kita isikan conversion month-nya dengan Desember. Ini kebetulan conversion month dan last month-nya sama. Tapi kalian harus teliti lagi di soal-soal berikutnya, conversion month-nya diisikan dengan bulan awal transaksi. Lalu number of accounting periods, karena periode akuntansi umum di Indonesia adalah Januari sampai Desember, yaitu 12 bulan, jadi kalian isikan dengan 12.
Setelah itu kalian next. Nah, di sini muncul please confirm your accounting information. Kalian cek lagi di sini apakah sudah sama financial year-nya, yaitu dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Lalu cek conversion month-nya apakah sudah sama dengan yang ada di soal. Di sini kebetulan sudah sama conversion month-nya, yaitu bulan Desember sesuai dengan bulan awal yang ada di soal. Lalu klik next. Lalu tampilan keempat berikutnya adalah build your account list. Build your account list ini adalah Mayop ingin menanyakan, kalian ingin membuat data akun, yaitu nama akun dan nomor akunnya dengan cara apa? Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Jika kalian memilih yang pertama, artinya kalian menggunakan nama akun yang ada di Mayop. Jadi nanti Mayop sudah menyediakan nama-nama akun dan nomor akun yang sudah ada. Lalu pilihan kedua, I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Nah, pilihan yang kedua kita buat jika kalian sudah memiliki data akun impornya, baik data akun impor yang sudah disediakan oleh akuntan di perusahaan ataupun yang sudah ada di sekolah atau soal yang ada. Kebetulan kita sudah ada data akun impornya, nanti kita akan pilih yang kedua. Nah, pilihan yang ketiga di sini, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Pilihan ketiga kalian pilih jika kalian ingin membuat nama akun dan nomor akun sendiri. Nah, di sini kita akan pilih yang kedua karena kita sudah memiliki akun impornya. Lalu klik next. Lalu di sini muncul create your company file, ada change. Kalian klik change, kalian pindahkan ke dalam folder dengan nama kalian sendiri. Di sini saya akan membuat foldernya di desktop. Kalian bisa sesuaikan membuat foldernya di tempat masing-masing. Saya tulis foldernya Mayop Accounting. Nah, file name-nya di sini saya beri nama saya Monica, lalu saya save. Nah, kenapa kita harus change? Untuk memudahkan kalian pada saat kalian nanti mencari untuk membuka data Mayop yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, di sini kalian klik next. Nah, di sini Mayop akan creating your new company file. Nah, di sini muncul conclusion. Congratulations, thank you for becoming a Mayop customer. Artinya kalian sudah selesai untuk setup awalnya. Lalu kalian pilih comment center. Nah, ini adalah tampilan comment center yang ada di Mayop. Nah, sebelumnya untuk tambahan informasi, jika kalian ingin menambahkan dengan nama kalian masing-masing, di sini PT Elmina-nya masih PT Elmina saja. Kalian boleh tambahkan dengan nama dan kelas masing-masing. Caranya kalian klik setup, lalu pilih company information. Nah, kalian tambahkan dengan nama dan kelas masing-masing. Jika sudah ditambahkan, lalu oke. Nah, di sini sudah berubah nama filenya dengan nama kalian. Setelah sudah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah setup pajak. Caranya klik list, lalu text codes. Nah, di sini ada tampilan kode-kode pajak. Kalian hapus
dan sisakan hanya kode pajak GST dan NT. Caranya kalian edit, lalu delete text code, sisakan untuk kode pajak GST dan NT. Nah, setelah kita selesai untuk menginput di sini kode pajaknya, sisakan GST dan NT. Setelah sudah, lalu close. Kenapa di close dulu? Karena kita belum ada nama akunnya. Sesuai yang permintaan di awal, build your account list, kita pilih permintaan yang kedua, yaitu mengimport data akun. Cara importnya, kalian klik file, lalu klik import data, lalu pilih accounts, lalu pilih account information. Di sini tampilannya untuk import file format, pilih tab delimited. Untuk first record adalah header record, duplicate record, kalian pilih update exiting record. Lalu continue. Lah, kalian buka akun impornya yang sudah kalian miliki. Nah, akun impornya dengan tipe TXT. Lalu open. Nah, di sini ada import field, ada Mayo field, dan matching import field. Kita akan matching import field ke dalam Mayo field. Jadi kalian klik match all. Nah, setelah pindah import fieldnya ke matching import field, lalu kalian klik import. Nah, ini adalah proses import datanya. Nah, di sini kita sudah selesai mengimport, lalu OK. Nah, kita akan cek di accounts. Kalian klik fitur accounts, lalu account list. Nah, di sini sudah ada nama akun yang sudah kita import. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan untuk merapikan akun-akun tadi yang sudah kita import, kalian close terlebih dahulu, lalu balik ke dalam text code, kalian pilih list, text codes, lalu kalian klik 2 kali GST atau klik tanda panah putih, ganti text kodenya dengan PPN, description-nya kalian ganti pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%, link account for tax collected, kalian isikan PPN keluaran, atau dalam bahasa Inggrisnya kita istilahkan dengan PPN outcome atau value added tax out. Kalian use account-nya, value added tax out, lalu link account for tax paid, kalian isikan dengan PPN masukan atau PPN income, atau bisa juga disebut dengan value added tax in atau VAT in. Klik lalu use account, lalu OK. Nah, di NT juga sama. Kalian klik 2 kali, masukkan link account for tax collected yaitu value added tax out, dan link account for tax paid diisikan dengan value added tax in. Use account. Setelah sudah, kalian klik OK. Nah, di sini sudah berubah tampilannya PPN dan NT. Setelah itu kalian close. Langkah selanjutnya kita akan set up link account. Untuk apa kita set up link account? Supaya antara akun atau nama akun dan soal nanti di bukti transaksi bisa terhubung. Jadi fungsi link account adalah untuk menghubungkan akun dengan transaksi. Kalian klik setup, pilih link account, lalu pilih yang pertama account and banking accounts. Nah, di sini ada 3 akun yang berhubungan dengan link account. Yang pertama, equity account for historical balancing adalah 3-0999 atau historical balancing.
Lalu bank account for electronic payment ini 1/0190 kita samakan saja. Lalu bank account for undeposit fund artinya akun bank untuk dana. Di sini kita pilih cash in bank. Use account. Kalian klik tanda panah biru, pilih link cash in bank, lalu muncul tampilan, do you want to change the bank account for undeposit fund? Pilih yes. Nah, sekarang tampilannya cash in bank sudah berubah. Ada di link account yang ketiga, bank account for undeposit fund. Setelah itu kalian oke. Lalu kita set up link account yang kedua, yaitu sales account. Kita rubah akun yang pertama dan kedua yang paling atas atau yang utama. Yang pertama, asset account for tracking receivable, artinya akun harta yang berhubungan dengan piutang. Kalian pilih accounts receivable, lalu use account. Lalu yang kedua, bank account for customer receive, artinya akun bank untuk pembayaran dari customer. Kalian pilih cash in bank, use account. Lalu 4 link account yang lain ini kita skip terlebih dahulu, nanti kita sesuaikan pada saat ada transaksi yang berkaitan dengan akun link account ini, baru kita checklist. Lalu kita oke dulu. Lalu setup yang ketiga adalah purchase account. Yang pertama kita isikan liability account for tracking payable, artinya adalah akun kewajiban atau hutang yang berisikan dengan hutang dagang. Di sini kita pilih hutang dagang atau accounts payable. Lalu bank account for paying bills, artinya akun bank untuk membayar hutang atau tagihan. Kalian pilih cash in bank, use account. Lalu 5 akun yang lain ini kita skip terlebih dahulu, nanti sesuaikan dengan saat ada transaksi yang berkaitan. Setelah sudah, lalu kalian oke. Lalu kita set up link account yang keempat, yaitu payroll account. Nah, payroll account ini berisikan akun yang berkaitan dengan pembayaran gaji. Yang pertama, bank account for cash payment, artinya akun bank untuk pembayaran cash. Kalian pilih cash in bank, use account. Lalu yang kedua, bank account for check payment, adalah akun bank untuk pembayaran dengan cek. Kalian pilih cash in bank juga. Lalu yang ketiga, bank account for electronic payment, ini kita skip, kita samakan saja dengan data yang ada. Yang keempat, default employer expense account, ini adalah akun untuk beban gaji. Kalian pilih wages and salaries expense 6/1100, use account. Lalu yang kelima, default wages expense account, kalian juga pilih wages and salaries expense. Default wage ini untuk akun upah, beban upah, sedangkan default employer expense adalah akun beban gaji. Karena di PT Elmina gaji dan upahnya dijadikan satu, berarti kita tuliskan dua-duanya dengan akun yang sama, yaitu 6/1100. Lalu yang keenam adalah default tax atau deduction payable account. Ini kita isikan untuk akun hutang pajak penghasilan. Kita cari akun pajak penghasilan, yaitu income tax payable account. Setelah sudah, lalu kita oke. Nah, lalu kita ke akun list, kita rapikan data akunnya. Di sini ada akun yang sudah kita buat atau kita import dan akun yang tidak kita import. Kita hapus akun yang tidak kita import, yaitu dari mulai check account sampai trade debtors, kecuali yang
link account, yaitu electronic clearing account. Ini caranya, kalian klik 2 kali, edit lalu delete, akun yang ingin dihapus, atau kalian klik tanda putihnya sekali, edit lalu delete. Kalian hapus, sisakan hanya akun yang kita impor saja dan juga akun yang sudah masuk ke dalam link account, yaitu electronic clearing account. Oke, di sini sudah semua untuk kelompok aset. Lalu untuk kelompok liability, di sini ada 2 akun yang tidak kita import, yaitu trade creditors dan payroll accrual payable. Kalian hapus dengan cara klik 2 kali, edit dan delete. Lalu payroll accrual payable juga klik 2 kali, edit dan delete. Oke, ini sudah semua untuk liability atau kelompok hutang. Lalu kita ke kelompok ketiga, equity atau modal. Nah, di equity ini, kalian bisa lihat ada 3 akun yang sudah di checklist atau sudah termasuk link account, yaitu return earning, current earning, dan historical balancing. Sedangkan data akun impor kita sudah ada return earning, income summary, dan historical balancing. Kita hapus yang tidak ada checklistnya dengan nama yang sama. Contoh, return earning sudah ada checklistnya, jadi kita hapus return earning yang tidak ada checklistnya. Kalian ingat nomor akunnya, nanti nomor akunnya akan kita ganti ke dalam akun return earning yang sudah di checklist. Caranya klik 2 kali untuk return earning yang tidak di checklist, lalu edit dan delete. Nah, lalu klik di sini, sudah hilang return earning yang tidak ada di checklist, lalu kalian klik return earning yang sudah di checklist, kalian ganti nomor akunnya, yaitu 2000, lalu oke. Lalu yang ketiga, ada historical balancing. Di sini historical balancingnya ada 2 akun. Akun historical balancing yang sudah di checklist dan akun historical balancing yang kita impor. Kita hapus historical balancing yang kita impor. Ingat nomor akunnya 5000, nanti kita akan ganti ke dalam historical balancing yang sudah di checklist. Kita hapus historical balancing yang kita impor, klik 2 kali, edit lalu delete. Lalu kita ganti nomor akun historical balancing yang sudah di checklist dengan 5000. Lalu oke. Yang ketiga, kalian bisa ganti current year earning ini dengan income summary, tapi sebelumnya kita hapus dulu income summary-nya. Ingat nomor akun dan namanya. Klik 2 kali, edit dan delete. Lalu current year earning-nya kalian ganti nomornya jadi 4000 dengan nama income summary. Lalu oke. Nah, di sini berarti sudah berubah checklistnya, yaitu ada di return earning, income summary, dan historical balancing. Setelah sudah, lalu kalian cek di income. Di income ini semua adalah akun yang sudah kita impor, ini kita tidak usah hapus. Lalu cost of sale juga sama, ini adalah akun yang sudah kita impor. Lalu ke expand di sini ada 2 akun yang tidak kita impor, kita hapus, yaitu wages and salaries. Klik 2 kali, edit dan delete. Lalu other employer expense, edit dan delete. Sisanya untuk expand yaitu dari nomor akun 6-1100 sampai 6-1220. Setelah sudah, lalu ke other income kita cek, ini adalah akun yang sudah kita impor, other expense juga sama. Setelah sudah, lalu kita close. Oke, selanjutnya setelah kita sudah merapikan akun list kita, langkah selanjutnya kita akan menginput saldo awal yang ada di neraca saldo PT Elmina ke dalam Mayop.
Caranya, kalian klik setup, lalu pilih balance dan account opening balance. Nah, kita akan masukkan saldo awal ini disesuaikan dengan neraca saldo yang ada di PT Almina. Kita isikan pertama dimulai dari petty cash, yaitu 5 juta rupiah. Cash in bank 1.280.580.154. Lalu marketable securities 90.405.000. Lalu account receivable 193.100.000. Nah, untuk allowance for uncollectible account adalah kelompok harta. Di sini, kelompok harta ditandai dengan akun yang dimulai dengan angka 1. Nah, kelompok harta umumnya saldo normalnya ada di sisi debit. Tapi, jika ada kelompok harta yang saldo normalnya di kredit, maka pada saat penulisan di MYOB, kita beri tanda negatif atau min. Di sini kita lihat saldo yang berawalan angka 1 dari mulai petty cash sampai accumulated depreciation equipment ada yang di sisi kredit, yaitu allowance for uncollectible account, accumulated depreciation building, accumulated depreciation vehicle, dan accumulated depreciation equipment. Ini nanti akun-akun ini adalah akun yang akan kita beri tanda min. Kenapa? Karena dia termasuk akun abnormal yang kelompoknya harusnya saat bertambah atau saldo normalnya di debit, tapi dia saldonya ada di kredit. Ini kita beri tanda min. Berarti allowance for uncollectible account kita kasih tanda min 9.655.000. Employee receivable 1.550.000. Merchandise inventory 408.200.000. Office supplies 2.580.000. Store supplies yaitu 5.900.000. Value added tax in yaitu 17.954.545. Prepaid insurance yaitu 31.200.000. Prepaid advertising yaitu 3 juta. Land yaitu 165 juta. Building yaitu 210 juta. Accumulated depreciation building ini kita kasih tanda min karena kelompoknya termasuk kelompok harta yang saldo normal di debit tapi dia tertulis di kredit. Min 72.625.000 rupiah. Vehicle yaitu 175 juta. Accumulated depreciation vehicle negatif atau min 94.791.667. Equipment yaitu 220 juta. Accumulated depreciation equipment yaitu min 207.500.000. Account payable saldo normalnya ada di sisi kredit. Ciri dari account payable dia adalah kelompok 2, awalan akunnya di 2. Di sini
Karena saldo normal akun payable ada di kredit, dan kita lihat di sini akun payable semua saldonya ada di kredit, berarti tidak perlu kita beri minus di Mayo. Kita langsung isikan saja akun payable 197.500.000. Wages and salaries expense, wages and salaries payable yaitu 24 juta. Electricity, telephone, and water payable 2.500.000. Value added tax out yaitu 17.554.545. Income tax payable tidak ada saldonya, dividend payable tidak ada saldonya, unearned revenue tidak ada saldonya, bank loan ada saldo senilai 301.909.435 rupiah. Common stock adalah kelompok equity. Kelompok equity ini saldo normalnya ada di kredit. Jadi pada saat penulisan tidak perlu kita beri tanda minus, kita cek di sini saldo equity yang berawalan angka 3, saldonya di kredit semua, jadi tidak perlu kita kasih tanda min. Dimulai dari common stock yaitu 700 juta. Retain earning 576 juta. Dividen tidak ada saldonya. Lalu untuk sales, kelompok sales atau penjualan saldo normalnya ada di kredit. Jika ada kelompok sales yang berawalan angka 4 di sini yang saldo normalnya di debit, maka kita beri tanda min. Di sini ada saldo yang di debit untuk kelompok sales, yaitu sales diskon dan sales return. Berarti nanti angkanya kita akan beri tanda min. Pertama kita masukkan dulu saldo salesnya 2.975.700.000. Sales diskon kita kasih tanda min karena saldonya di debit yaitu 29.757.000. Lalu sales return juga kita kasih tanda min yaitu 89.271.000. Service income karena dia selalu di kredit tidak beri min, tidak perlu dikasih min ya, jadi langsung diisikan yaitu 20 juta. Lalu untuk kelompok cost of goods sold, saldo normalnya ada di debit. Kita cek di sini cost of goods sold, saldo normalnya berawalan angka 5 ada di debit, berarti tidak kita beri min. Kita input datanya 2 miliar, nilai untuk cost of goods sold 2.082.990.000. Break paid-nya tidak ada saldo, purchase diskon tidak ada saldo. Lalu ke kelompok expense, saldo normalnya ada di debit. Di sini berawalan angka 6 untuk expense, semuanya ada di debit, tidak perlu kita beri tanda min, langsung kita input saja. Wages and salaries expense 50 juta. Depreciation expense vehicle 20 juta. 52.083. Depreciation expense equipment 50 juta 416.667. Depreciation expense building 9 juta 625.000 rupiah. Lalu promotion tidak ada saldonya, source supply tidak ada saldonya.
Electricity, water, and telepon expense ada saldo senilai 12.700.000. Lalu repairs and maintenance expense ada saldo senilai 6.850.000. Lalu yang lain belum ada saldonya. Lanjut di kelompok other income atau pendapatan di luar usaha, saldo normalnya ada di kredit yang ditandai dengan akun berawalan angka 8. Di sini kita cek untuk other income, semua saldonya di kredit, berarti tidak perlu kita kasih tanda min. Yang pertama, interest revenue, kita masukkan saldonya 14.835.000. Lalu late fees collected, saldonya 12.045.000. Untuk other revenue tidak ada. Lalu untuk kelompok other expense, saldo normalnya ada di debit. Kita cek di sini ditandai dengan angka berawalan 9 untuk kelompok other expense atau beban di luar usaha. Semua saldonya di debit, jadi tidak perlu kita kasih tanda min. Langsung kita input saja. Dimulai dari bank charge, yaitu 55.000. Dan interest expense senilai 65.429.198 rupiah. Nah, jika kalian sudah tepat menginput data saldo awal akunnya, maka amount left to be allocated-nya harus 0. Jika kalian ada isinya, berarti kalian belum balance. Nanti sisa selisihnya akan masuk ke historical balancing account. Jadi ciri pekerjaan mayop kalian benar, historical balancing account-nya harus bersaldo 0. Jika ada isinya, maka kalian ada salah dalam menginput data saldo awal. Nah, di sini karena sudah 0, berarti kalian sudah tepat dalam menginput saldo awalnya. Dimulai dari aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Jika sudah, maka kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat data pelanggan, yaitu data customer, dan data pemasok, yaitu data supplier. Nah, kita lihat dari bagian rincian di soal halaman 6. Di situ ada pelanggan dan di bagian akun payable ada pemasoknya. Pertama, kita akan memasukkan data pelanggannya dulu. Ada di poin ketiga, akun receivable. Caranya, kalian klik card file, lalu card list, klik customer, karena kita yang pertama akan mengklik data customer-nya di sini, lalu klik new, masukkan nama customer-nya. Pertama, customer kita adalah PT Aston. Kalian ketik PT Aston, lalu enter. Masukkan card ID PT Aston, yaitu CS01. Alamatnya masukkan di Jalan Sarimadu, Jalan Sarimadu 7 Romawi nomor 11 Jakarta Barat. City-nya kalian isikan Jakarta Barat, country-nya Indonesia. Nah, setelah sudah, pastikan namanya sudah tepat, alamatnya sudah tepat, lalu kalian ke selling details. Kalian ke selling details, kalian ganti frag tax kodenya. Frag tax kode ini untuk pajak atas ongkos kirim, karena ongkos kirim kita nantinya tidak kena pajak. Ini kalian ganti jadi NT.
kalian klik tanda panah biru ke bawah, pilih NT, atau kalian ketik saja N di sini dan otomatis dia akan muncul NT. Teks kode di atas tetap PPN, lalu Customer Term Information ini harus kita isi sesuai dengan di soal. Di sini ada termin atau terms, yaitu 2/10 N/30, artinya dia akan mendapatkan diskon 2% jika membayar kurang dari 10 hari dan jatuh temponya 30 hari. Pertama, kita akan ganti payment is due-nya dengan in a given of days. Diskon days, karena dia hanya 10 hari untuk mendapatkan diskon, kalian isi 10. Balance due days diisikan jatuh temponya, yaitu N/30. Kalian isikan 30. Diskon for early payment, karena dia 2/10, 2 di sini menandakan diskonnya, jadi kalian isi diskonnya dengan 2. Lalu monthly charge for late payment. Kita lihat di soal PT Elmina, apakah ada denda atas keterlambatan? Di sini kita cek di PT Elmina. Nah, di sini ada denda keterlambatan dikenakan 1% dari piutang yang dibayarkan. Berarti monthly charge for late payment-nya kita ganti 1%. Setelah sudah kita isi semua, lalu kita oke. Kita lanjut ke data pelanggan yang berikutnya. Data pelanggan yang kedua yaitu PT Dallas. Kalian klik New, tulis namanya PT Dallas, Enter, lalu card ID-nya diisi di sini CS02, alamatnya Jalan Apel Merah 9 Romawi, nomor 37, Jakarta Selatan. City-nya diisikan Jakarta Selatan, country-nya kalian pilih Indonesia. Untuk selling details-nya sama, karena kebetulan termin untuk PT Dallas juga 2/10 N/30. Kalian klik selling detail, ganti free text kodenya jadi NT, payment is due-nya diganti in a given of days, diskon days-nya diganti 10, balance due days diisi 30, diskon for early payment diisikan 2, monthly charge for late payment diisi 1. Jika sudah, pastikan sudah tepat, lalu kalian oke. Nah, berarti pengisian data pelanggan atau customer-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi data pemasok yang ada di poin ke-9. Account payable adalah PT Mentari dan Rembulan. Kalian klik supplier atau pemasok, lalu new. Kalian tuliskan namanya, yang pertama PT Mentari, lalu enter. Card ID-nya diisikan SP01. Addressnya diisikan di sini Jalan Kayu Manis, Delapan Romawi, nomor 15, Jakarta Timur. City-nya diisi Jakarta Timur, country-nya diisi Indonesia. Jika sudah, kalian ke buying details. Kalian lihat di sini untuk pemasok ada termin 3/10 N/30. Pertama, kalian ubah free text kodenya menjadi NT, payment is due-nya diganti in a given of days, diskon days karena 3/10 berarti diisikan 10, balance due days karena N/30 jatuh temponya, kalian isikan 30, diskon for early payment diisikan 3. Oke, jika kalian sudah pastikan terisi semua, kalian oke.
Lalu kalian klik New lagi untuk mengisi PT Rembulan. Kalian ketikkan PT Rembulan, Enter, lalu isi nomor suppliernya yaitu SP02, alamatnya Jalan Virginia 12 Romawi, nomor 47, Jakarta Barat. City-nya Jakarta Barat, country-nya Indonesia. Lalu di buying details juga kita ganti teks kodenya PPN, flag teks kodenya NT, payment is due diganti in the given of days, diskon days-nya diisikan 10 karena 2/10, hari diskonnya 10 hari, balance to days-nya 30 karena jatuh temponya 30 hari, diskon early payment-nya 2%. Untuk volume diskon tidak ada di soal, jadi kita kosongkan. Jika sudah, lalu kita oke. Lalu ada data employee receivable di sini. Ada nama employee-nya. Ada Cici Maulida sama Lenia Sari. Kalian boleh isikan nama employee tadi di bagian employee. Kalian klik employee, lalu new, isikan namanya Cici Maulida. Card ID-nya karena tidak ada, boleh kita buatkan sendiri, E001. Karena alamatnya tidak ada, ini langsung kita oke aja. Fungsinya buat apa? Karena pada saat nanti kita akan Cici Maulida atau ada transaksi Cici Maulida membayar piutangnya, kita bisa ganti nama karyawannya atau employee-nya dengan Cici Maulida. Jika sudah, kita boleh new lagi dengan nama Lenia Sari. Lalu enter, card ID-nya karena dia adalah card file employee berawalan E, kita tulis aja tadi lanjutannya E002. Lalu oke. Setelah sudah, kalian klik all cards, pastikan semua namanya sudah ada untuk employee, customer, dan supplier. Jika sudah semua, kalian close. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan mengisikan saldo awal untuk pelanggan atau customer dan untuk pemasok atau supplier. Yang pertama kita akan isikan saldo awal untuk customer. Caranya sama seperti tadi, klik setup, balance, pilih customer balance. Nah, di sini kalian pilih salah satu. Yang pertama, misalkan kita mau isi PT Aston dulu nih. Kalian klik 2 kali PT Aston, lalu add cell. Di sini sudah ada nama PT Aston, kalian enter. Nah, karena tadi kalian sudah mengisikan terminnya, di sini muncul 2%, 10, net 30, sama dengan termin yang di sini. 2/10 N/30. Invoice-nya diisikan nomor fakturnya. Di sini nomor fakturnya FPJK strip 009. Tanggalnya 25 Oktober 2018. Customer PO, karena tidak ada customer PO, boleh dikosongkan, boleh kalian isi yang sama dengan invoice, yaitu FPJK strip 009. Memonya saldo awal. Nah, di sini ada total including tax. Total including tax artinya saldo yang tertera atau yang kita masukkan sudah termasuk pajak. Berarti teks kodenya kalian ubah menjadi NT. Lalu totalnya diinput untuk PT Aston senilai 87.500.000. Nah, di sini. Kalau kalian pilihnya PPN, di sini maka akan double, ada pajak lagi. Karena total 87.500.000 sudah termasuk pajak. Berarti teks kodenya kita ubah saja menjadi NT.
Setelah sudah kita ubah jadi NT, pastikan sudah tepat semuanya, lalu kita record. Di sini kita oke saja. Lalu yang kedua ada PT Dallas. PT Dallas ada saldo awalnya. Kalian pilih customer detail, klik tanda panah ke bawah, ganti jadi PT Dallas, lalu use customer, lalu add cell, enter. PT Dallas invoice-nya adalah di sini FPJK 010. Kalian ketik FPJK strip 010, tanggalnya 3 November 2018, kalian ganti 3 November 2018. Customer PO-nya karena tidak ada boleh disamakan dengan invoice FPJK strip 010. Memonya adalah saldo awal. Total including tax sama, ini total 105.600.000 ini sudah termasuk pajak. Berarti tax kodenya kita ubah jadi PPN. Lalu masukkan saldonya 105.600.000. Jika sudah sama semuanya, kalian record. Jika muncul congratulations, artinya kalian sudah balance saldonya. Kalian oke. Lalu oke lagi, lalu kalian close. Kalian bisa cek di card file di bagian customer. Nah, di sini sudah masuk saldo customernya atas nama PT Aston dan PT Dallas. Jika sudah, kalian close, lalu kita akan isi saldo awal yang kedua, yaitu untuk supplier, yaitu PT Mentari dan PT Rembulan. Caranya kalian klik setup, balance, lalu pilih supplier, balance. Di sini yang ada saldonya hanya PT Mentari. Kalian pilih PT Mentari, klik 2 kali, lalu add purchase, kalian enter. Di sini muncul termin 3/10 N/30, sama ya. Kalau kalian tidak muncul terminnya, kalian kembali lagi di card file, lalu ke buying details, ganti terms-nya. PO-nya di sini karena tidak ada PO, boleh disamakan dengan nomor faktur, yaitu FPJ 087/11. Karena tidak cukup, ini boleh strip 1 saja. Tanggalnya diisikan tanggal 26 November 2018. Supplier invoice-nya diisikan FPJK 087/11. Memonya adalah saldo awal. Total including tax sama seperti tadi ya. Total including tax karena totalnya sudah termasuk pajak, tax kodenya ubah jadi NT. Lalu masukkan saldonya 197.500.000. Pastikan angkanya sama, jangan sampai kelebihan 0 atau kurang 0. Jika sudah tepat, kalian cek lagi benarkah sudah sesuai semua, lalu jika sudah, kalian record. Jika muncul congratulations, artinya kalian sudah balance saldo untuk account payable untuk data pemasok PT Mentari. Jika sudah, kalian oke. Lalu oke lagi, lalu close. Kalian cek di card file. Sekarang di suppliernya PT Mentari sudah ada saldo. Untuk PT Rembulan memang tidak ada saldonya. Dia masih 0. Jika sudah, kalian close. Lalu kita sekarang akan memasukkan data inventory untuk PT Elmina, yaitu meja klasik dan sofa mediteran. Caranya kalian klik inventory, lalu ke item list, kalian klik new untuk memasukkan datanya. Di sini yang pertama meja klasik RTB, dia minta item number. Item number kita isikan kode item, yaitu RTB. Enter. Isikan namanya, yaitu meja klasik RTB. Lalu kalian checklist
I buy this item, kalian isikan dengan cost of goods sold. Lalu I sell this item, kalian isikan dengan sales. I inventory this item, kalian isikan dengan inventory. Jika hilang, kalian isikan lagi cost of goods sold. Jadi kalian checklist tiga-tiganya. Checklist pertama, I buy this item, diisikan 5 strip 1000. Checklist kedua, I sell this item, kalian isikan 4 strip 1000 untuk sales. Checklist ketiga, I inventory this item, kalian isikan dengan merchandise inventory. Setelah sudah, kalian ke buying details. Buying unit of measure, kalian ganti dengan unit. Tax kode when bought, maksudnya kode pajak saat pembelian, berarti kita pakai PPN, kalian ganti PPN. Selling details juga sama, selling unit of measure diganti unit. Tax kode when sold atau kode pajak saat menjual, kalian ganti PPN. Kalian boleh tulis PPN-nya, lalu tab atau klik tanda panah ke bawah, pilih PPN, lalu use tax code. Setelah sudah semua, pastikan sudah tepat, lalu di OK. Lalu kita buat yang kedua, sofa Mediterranean. Kalian klik new, masukkan item number atau kode item yaitu XGH, enter, tulis namanya, sofa Mediterranean XGH. Kalian checklist tiga-tiganya. I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kalau kalian sudah sama yang sebelumnya sudah diisikan, dia akan otomatis muncul di inventory yang kedua. Karena di inventory yang pertama, meja klasik sudah kita checklist. Nah, kalian boleh cek di buying details, di sini juga sudah muncul buying unit of measure-nya unit, tax kode when bought-nya PPN, lalu selling detail-nya, selling unit of measure-nya unit, tax kode when sold-nya PPN. Jika sudah sama, kalian OK. Nah, lalu kita akan masukkan saldo awalnya untuk inventory. Caranya masih klik inventory, lalu pilih count inventory. Isikan di kolom counted, yaitu kuantitasnya. Meja klasik RTB kuantitasnya ada 16. Lalu sofa Mediterranean kuantitasnya ada 27. Nah, difference-nya akan otomatis muncul. Jadi, counted-nya diisikan 16 untuk meja klasik, sofa Mediterranean 27, difference-nya akan otomatis muncul ya. Setelah sudah muncul semuanya, lalu adjust inventory. Default adjustment account, kalian pilih merchandise inventory, use account, 1 strip 1160, lalu continue, lalu klik lagi opening balance. Nah, ubah tanggalnya. Di sini data saldo persen barang dagang tanggal 1 Desember 2018, kalian ganti 1 Desember 2018. Memonya adalah saldo awal. Nah, di sini untuk RTB, kode item RTB meja klasik, unit cost-nya 8.300.000. Kalian ketikkan unit cost-nya 8.300.000, amount-nya 132.800.000. Pastikan sudah sama ya, tidak salah angka. Jika sudah sama, kalian ke XGH, harga per unitnya 10.200.000. Amount-nya 275.400.000. Jika sudah sama, pastikan sudah sama semua, akunnya sudah muncul, lalu kalian record. Nah, kita sekarang sudah selesai untuk setup awal data di Mayop Accounting. Caranya supaya kita tahu apakah setup kita sudah tepat atau belum, kalian klik fitur account, lalu pilih company data auditor. Kalian klik di sini, lalu next.
Di sini kalian next lagi. Kalian ganti tanggalnya, start date-nya 1 Januari 2018, end date-nya 31 Desember 2018. Lalu run review. Jika kalian sudah checklist semua, artinya kalian sudah tepat pengisian setup awalnya. Lalu kalian next, run review lagi. Ini juga sudah sama. Jika sudah sama semua, berarti kalian finish. Sini ada pilihan mau di print atau tidak, karena kita belum mau print, kita pilih no aja. Nah, setelah kita sudah selesai setup awal, sebelum kita jurnal, kita backup dulu data kita. Kalian klik file, backup, continue, tulis namanya finish setup awal. Spasi nama masing-masing ya, dan kelas. Jika sudah selesai, kalian save. Nah, artinya kita sekarang sudah siap untuk jurnal dengan Mayop Accounting. Nah, kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya, cara menjurnal di Mayop Accounting versi 18 for Education. Untuk sekarang saya cukupkan penyampaian materi untuk setup awal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengerti. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau langsung tanyakan kepada saya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.